Saya sebelumnya mengajar di kelas 4. Baik, kita mulai ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Bu, mana PD gue? Agak puyeng, Bu. Yang Iya. sakit ya? Oh, rajin-rajin jaga kesehatan ya, Ti, Wes. ya? Ya? Bu Esti, buka videonya di sebelahan itu. On cam. Cam ya. Sudah saya pakai dua. Maaf, soalnya laptop saya lagi gangguan kameranya, jadi saya pakai HP yang dari on cam-nya. Laptop yang on cam. Ada ya yang on cam? Tidak muncul sih deh. Ada, Bu, ada. Ya, saya pakai dua, ada yang on cam sama ada yang gangguan. Ini laptop. Iya, Bu. Ya. Yang suara yang nggak ada gambar ibunya, yang ada gambar ibu nggak ada yang pakai suaranya. Bentar dah. Gimana sudah? Sudah? Ada, Bu. Oke. Belum ada, Bu, di sini. Sudah, Bu. Masa belum ada? Belum. Yang pakai dua. Sudah ada. Sudah ada, Bu. Oh ya, sudah ada. Lanjut aja, Bu. Gini. Baik anak-anak. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Bagaimana, ada teman yang tidak masuk hari ini? Coba dicek teman duduknya, ada yang kosong? Ada, Bu. Siapa itu? Hendra udah masuk. Oh, Hendra nak masuk. Ada kabarnya nggak? Tidak ada, Bu. Nah, anak-anak, lain kali kalau kita tidak masuk sekolah, tolong diberi kabar ibu guru, bisa melalui surat atau titip salam sama temennya ya. Iya, Bu. Kemudian anak-anak tadi pagi siapa yang paling cepat datangnya, paling awal datangnya? Bu Hidayah paling awal datang. Oh, hebat. Hidayah Iya, Bu. paling awal ya. Volumenya Disiplinnya berarti bagus dikecilkan sekali. sedikit. Iya, Bu. Volumenya dikecilkan biar tidak ada ehonya. Oh, ya. Baik, Hidayah hebat ya, disiplinnya bagus sekali. Kalau begitu, sebagai penghargaan buat Hidayah, silakan Terima maju di kasih, depan Bu. untuk memimpin temannya berdoa bersama. Ayo maju Hidayah. Siap, Bu. Pimpin temannya Teman- berdoa. Teman. Nggih, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Hidayah diam dulu di depan kelas untuk membimbing temannya menyanyikan lagu nasional. Kita nyanyi sama-sama ya, anak-anak ya. Iya, Bu. Nah, yang semangat.
Garuda Pancasila, Patriot proklamasi, sedia berkorban Sedia membantu Pancasila Pancasila rakyat adil, rakyat makmur sentosa, pribadi bangsa. ayo maju, maju, Ayo ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pendukungmu, patriot Patriot proklamasi, proklamasi, sedia untuk Pancasila Pancasila bernegara, urusan rakyat adil, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Ya, Hidayah boleh duduk sekarang. Nah, tadi anak-anak, Ya, Bu. apa judul lagu nasional yang kita nyanyikan bersama? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, Bu. Pancasila. Garuda itu lambang Pancasila atau simbol Pancasila? Lambang, Bu. Hebat, Dian. Garuda itu adalah lambang Pancasila. dari Pancasila. Ya, Pancasila adalah dasar negara. Nah, jadi lagu yang kita nyanyikan tadi memberikan pesan agar kita semangat, terus semangat dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Kemudian anak-anak seperti biasanya kita akan melakukan tabungan literasi. Kalian akan ibu guru berikan waktu 3-5 menit untuk membaca, kemudian menyimpulkan dengan menulis judul dari bacaan kalian serta apa isi dari bacaan yang sudah kalian baca tadi. Boleh cerita dongeng ataupun cerita non-fiksi. Sudah, anak-anak? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, masukkan ke dalam tabungan literasi kita yang ada di pojok kelas. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, ada yang ingat pelajaran yang kemarin? Kemarin pelajarannya adalah tentang teks Non-fiksi. Iya, non-fiksi. tentang teks non-fiksi. Non-fiksi. Ada yang masih ingat apa itu teks non-fiksi? Dian masih ingat? Karangan, Bu. Karangan yang apa ya? Karangan, lupa lagi, Bu. Jadi nanti kalau sudah belajar di sekolah, di kelas diulang lagi pelajarannya di rumah ya. Nah, jadi teks non-fiksi itu adalah tulisan yang ditulis bersandar pada hal-hal yang faktual atau nyata. Nyata, iya, Bu, contohnya betul. teks tentang tokoh-tokoh nasional atau tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ini di sini Iya, di Bu. PowerPoint-nya ada Ibu Guru berikan contoh teks non-fiksi yang judulnya adalah Cahaya. Siapa yang mau bantu Ibu Guru untuk baca teks non-fiksi ini? Suhaini, siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan tolong bacakan Ibu Guru. Cahaya adalah salah satu dari gelombang elektromagnetik sehingga dapat merambat dalam ruangan hampa.
yang karena memiliki sifat-sifat tertentu yang menyebabkan kita dapat melihat berbagai benda serta keindahan alam yang beraneka warna. Semua makhluk hidup menggantungkan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan cahaya. Tumbuh-tumbuhan memanfaatkan cahaya untuk proses fotosintesis yang dapat menghasilkan karbohidrat dan kemudian bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Binatang juga memanfaatkan cahaya untuk memperoleh informasi tentang keberadaan lingkungannya. Manusia juga sangat bergantung terhadap keberadaan cahaya. Tanpa cahaya tidak akan bisa apa-apa. Sebagai contohnya, proses melihat meskipun mata kita normal, tapi jika tidak ada cahaya, maka kita tidak akan bisa melihat. Sudah, Bu Guru. Ya, hebat. Nah, di sini bacaannya tentang cahaya. Nah, cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik sehingga dapat merambat dalam ruang hampa karena memiliki sifat-sifat Ruang tertentu. hampa. Kemudian, semua makhluk hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, memerlukan cahaya. Cahaya. Coba Suhaini, tumbuh-tumbuhan itu memanfaatkan cahaya untuk apa? Untuk fotosintesis, Bu. Iya, benar sekali. Kemudian, Hidayah, manusia, untuk apa cahaya itu? Untuk menerangi bumi, Bu. Oh iya, untuk menerangi bumi, untuk membantu kita melihat Ya. sekitar. Baik. Jadi, pelajaran kita hari ini adalah tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1 sifat-sifat cahaya, dan hubungan simbol dengan makna keempat sila Pancasila. Sebelum kita mulai ke pembelajarannya, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Semangat Iya, anak-anak. ayo Bu. Bu Guru. Semangat. Ya. Aku. Sekarang Ibu Guru akan tampilkan video. Kalian bisa mengikuti. Di samping video ada teks bacaannya. Bagi yang belum hafal, bisa sambil dibaca ya. Oh ya, sebelumnya tujuan dari pembelajaran kita adalah melalui kegiatan ini atau pembelajaran ini nanti anak-anak dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak-anak juga dapat menganalisis keterkaitan sifat-sifat cahaya dengan indera penglihatan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak juga nanti bisa menganalisis hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila dan juga menunjukkan contoh hubungan simbol sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap ice breaking-nya? Siap, Bu. Siap, Bu. Kita mulai ya. Satu Ya. jari kiri digabung jadi dua, jadilah jembatan kuat. Dua jari kanan, dua jari kiri digabung jadi empat, jadilah kamera jepret. Tiga jari kanan, tiga jari kiri digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri digabung jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri digabung jadi 10, jadilah tepuk tangan. Hore! Nah, sudah semangat lagi? Semangat, Bu. Oke, selanjutnya anak-anak, Ibu Guru punya gambar. Gambar apa ini? Pelangi. Iya, gambar pelangi. Ketika apa pelangi muncul? Matahari. Kalau hujannya nggak Setelah jadi. hujan. Kalau sudah turun Hujan. hujan. Dan Dian pernah lihat pelangi, Dian? Pernah, Bu Oh Guru. iya.
pelangi itu muncul ketika sudah hujan. Kira-kira kenapa ya kalau sudah hujan sering muncul pelangi? Ada yang tahu? Nah, karena itu hari ini kita akan mempelajarinya ya. Iya, Bu. Nah, pelangi muncul ketika cahaya atau sinar matahari memasuki tetes hujan. Kemudian cahaya juga memantulkan tetes belum yang sebentar. Sudah tidak mendengung. Ya baik anak-anak, pelangi terjadi ketika cahaya matahari di tetesan air hujan. Kemudian cahaya berubah arah atau dibiaskan oleh air hujan tadi. Kemudian cahaya juga terpantulkan di dalam tetesan air hujan hingga terbentuklah pelangi. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian anak-anak coba simaklah video berikut. Oh ini saingan. Wah saingan. Saingan. Ini coba sini belum. Nanti dikasih.
Video yang video yang tadi anak-anak. Ya Bu Guru, Nanti videonya. sudah. Sudah ya? Ya. Ya, Dari video tadi, nanti kalian akan melakukan beberapa percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, nanti seleksi center, kemudian mengapa pensil nampak bengkok ketika di gelas yang berisi air, kemudian apa yang terjadi jika sorot senter mengenai cermin, dan sebagainya. Jadi, anak-anak membagi diri menjadi 4 kelompok. Anak-anak kan ketua kelompok kalian dengan melakukan voting atau musyawarah secara mufakat. Sekarang silahkan bagi kelompoknya dulu. Kemudian tentukan ketua kelompok kalian. Sudah? Sementara Ibu Guru sudah Bu Guru. bagikan LKPD, kalian sudah tentukan ketua kelompoknya. Ketua kelompok boleh maju ke depan untuk mengambil LKPD yang ada di Ibu Guru. Nah, di LKPD itu nanti ada 4 buah percobaan. Tapi masing-masing kelompok melakukan 1 buah percobaan. Kelompok 1 melakukan percobaan 1, kelompok 2 melakukan percobaan 2, kelompok 3 percobaan ketiga, dan kelompok 4 melakukan percobaan keempat. Setelah itu kalian amati dan tuliskan hasil kalian pada LKPD itu, lalu nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Ada yang belum paham? Paham Bu Guru. Silahkan dikerjakan. Namun alat dan bahan percobaannya sudah lengkap kan? Ya, sudah kita bawa Bu Guru. Ya, untuk Sudah, kelompok Bu. 1 alat bahannya karton tebal dan lilin center sudah ada. Sudah. Kelompok 2 dan gelas Sudah, Bu. minumnya ada. Ada, Bu. Sudah. 3 center dan 2 cermin datarnya sudah. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Kelompok 4 pensil sama gelas isi airnya sudah ada. Ada Bu Guru. Nah, silahkan dilanjutkan.
adik-adik? Sudah Bu Guru. Baik, siapa dulu yang mau presentasi di depan? Kelompok siapa dulu? Kelompok 4 ya Bu Guru. Kelompok 4. Oke, bagus. Kelompok 4 silakan Ya. maju di depan, presentasikan hasil kalian. Ya, tadi setelah kami mencoba memasukkan pensil ke dalam gelas, ternyata pensilnya seperti patah Bu Guru. Itu karena adanya apa namanya Bu Guru, lupa tadi. Karena adanya Ya, pembiasan cahaya Bu Guru. Ya, gitu. hebat. Keempat, berarti pengamatannya berhasil. Kemudian ada contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Waktu di jalan Bu Guru kayak ada air. Padahal enggak ada air Ya, di jalan raya. hebat. Keempat ini berarti kerjasamanya baik sekali. Bisa menyajikan hasil diskusi dengan baik. Ada yang mau tampil lagi kelompok berapa? Kelompok 1 sudah. Nah, ini sudah. Kelompok 1, silakan presentasi di depan kelas. Belum? Oh, iya. Belum, Bu. Ada kesulitan dalam percobaannya? Kelompok 1 ada kesulitan dalam melakukan percobaan? Baik, karena semua kelompok sudah maju mempresentasikan hasilnya, semuanya bagus. Hasil percobaannya sudah tepat, sudah terinci dengan detail. Ibu guru bangga pada kalian semua. Nanti untuk kelompok 1, hasil percobaannya yang sesuai bisa diulang kembali ya. Kemudian anak-anak tadi dalam kerjasama dalam kelompok kita harus saling membantu, gotong royong, tidak boleh egois, harus menerima pendapat teman atau kelompok kita yang lain. Kira-kira itu anak-anak sesuai dengan sila berapa? Keempat. Iya, Keempat, Bu. baik, sila keempat. Bisa sebutkan Ibu Guru apa bunyi sila keempat? Baik. Siapa disuruh Bu Guru? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Kerakyatan perwakilan. yang dipimpin oleh hikmat. Baik. Nah, anak-anak, untuk lebih memperjelas materi kita hari ini tentang makna sila keempat, maka perhatikan video yang Ibu Guru sajikan.
Baik anak-anak, setelah disaksikan video yang tadi, kira-kira kenapa apa ya simbol dari sila keempat Pancasila?
Kepala banteng. Banteng. Apa kepala banteng dipilih menjadi simbol sila keempat Pancasila? Banteng itu hewan yang kuat. Kuat, Bu Guru. Apa tadi? Banteng itu hewan yang kuat. Oh, banteng adalah hewan yang kuat. Kemudian Suhaini, ada pendapatnya yang lain? Sama, Bu. Sama. Ada yang punya pendapat yang lain selain Dian? Nggak ada, Bu Guru. Ya, tadi jawabannya Dian sudah benar, tetapi lebih tepat lagi. Kenapa dipilih menjadi kepala banteng menjadi simbol sila keempat? Karena banteng itu adalah hewan yang suka berkumpul. Nah, banteng itu adalah hewan yang bersosial. Jadi dilambangkan dengan sila keempat yang memiliki makna musyawarah. Begitu ya anak-anak ya? Ya, Bu Guru. Ya, Bu. Ya, dari tadi contoh-contoh dari sikap sila keempat dalam kehidupan sehari-hari, ada yang bisa bantu Ibu Guru jawab? Bermusyawarah. Iya, musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Ada lagi? Tidak ya? Saya, Bu Guru. Nah, apa sikap yang lain? Tidak memaksakan kehendak, Bu Guru. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota atau teman yang lain. Seperti tadi pas percobaan, Menghargai pendapat orang lain. kita harus menghargai pendapat orang lain. Nah, jadi anak-anak sampai sini sudah mengerti? Ibu, Sudah, Bu Guru. Ibu Guru bagikan LKPD 2, anak-anak diskusikan dengan teman kelompoknya, kemudian nanti dipresentasikan. Silahkan dikerjakan ya. Nggih. Sudah selesai? Mana poin-poinnya? Baik, silahkan kemudian dipresentasikan di depan kelas. Kelompok 1 sudah, kemudian kelompok 2 ya. Kelompok 3 sudah. Baik. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu Guru akan membagikan kalian soal evaluasi pilihan ganda nomor 1 sampai 10. Dijawab, tapi ini tidak kelompok ya, per individu. Silahkan dijawab. Nanti anak-anak yang nilainya di bawah KKM akan remedi. Kemudian anak-anak yang nilainya di atas KKM akan melakukan pengayaan. Sudah? Sudah, Bu. Baik, ditaruh di atas mejanya, digabung dengan LKPD yang tadi, nanti Ibu Guru ambil. Kemudian anak-anak refleksi pembelajaran hari ini. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Tentang cahaya. Tentang sifat-sifat cahaya. Bisa Ibu Guru apa saja sifat-sifat cahaya itu? Ada 4. Cahaya merambat. Cahaya merambat Lurus. lurus. Cahaya Menembus benda bening. bening. terus benda bening. Dipantulkan. Ya, cahaya dapat Cahaya dapat dibiaskan. Dibiaskan. Ya, cahaya dapat dibiaskan. Kemudian, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Waktu percobaan, Bu Guru. Percobaan. Kalian bisa membuktikan bahwa sifat-sifat cahaya yang 4 itu ya. Ya, Kemudian, ada yang belum dipahami pembelajaran hari ini? sudah Paham, Bu. paham, Bu Guru. Paham. Semua sudah paham? Sudah. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah kita sudah membuktikan ada 4 sifat-sifat cahaya yang tadi sudah disebutkan. Serta kita juga sudah bisa menganalisis simbol kepala banteng dengan makna sila keempat Pancasila serta contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak-anak untuk pesan moralnya pembelajaran hari ini yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan cahaya untuk membantu manusia dalam
dalam penglihatannya dan membantu semua di bumi ini. Maka kita wajib bersyukur. Dan kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam segala pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Baik anak-anak, setelah ini jangan sampai lupa lagi ya, pelajaran hari ini diulang di rumah biar ingat. Besok ibu guru tanya kembali. Kalian harus siap ya. Dan Ya, Bu. ya, dan jangan lupa untuk membuka materi hari besok juga. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, ibu guru ucapkan terima kasih atas semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, mari pimpin temannya berdoa, ketua kelas. Dian, pimpin temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita akhiri belajar hari ini, marilah kita berdoa. Sikap berdoa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Nah, ibu guru tutup pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Observernya Ya, siapa? saya. Oke, Bu Esti. Iya. Mungkin kalau menurut saya sudah sangat sesuai ya sama dari tahap awal pendahuluan, inti, dan sampai penutup sudah sesuai dengan tahapan dan langkah-langkah pembelajaran ya, model pembelajaran yang Ibu terapkan atau Ibu pilih sesuai di RPP-nya. Tetapi sedikit Bu masukan ya. Di kegiatan inti pada saat Ibu meminta siswa untuk membaca sebelum ini ya, membaca 3-5 menit kegiatan literasinya. Tadi kan Ibu langsung meminta siswa membaca gitu tanpa menginstruksikan apa yang akan mereka baca dan di mana mereka mendapatkan buku tersebut. Kalau menurut saya Di kegiatan pendahuluan Iya. pendahuluan. Kalau menurut saya, sebaiknya pada saat Ibu memberikan instruksi itu, sebaiknya dikasih tahu dulu kepada anak-anak atau Ibu yang membawa bukunya, atau bukunya sudah disiapkan di kelas atau bagaimana. Misalnya ini bukunya sudah disiapkan di pojok baca misalnya. Ya, silakan anak-anak pilih buku yang sesuai, yang mana yang mau kalian baca begitu. Biar anak-anak ada instruksinya untuk memilih buku tersebut untuk dibaca. Kemudian yang kedua, tadi pada saat ada pertanyaan ya di pelangi itu Bu. Setelah apa pelangi itu muncul? Nah, kalau menurut saya sebaiknya menggunakan kata tanya kapan. Kapan kita bisa melihat pelangi? Karena kalau setelah apa pelangi itu muncul itu seperti kayaknya tidak sesuai pertanyaannya Bu. Kayak kita menanyakan kelas 1 begitu. Ini kan sedangkan Ibu ngajarnya di kelas tinggi ya, di kelas 4. Jadi untuk menerapkan kalimat tanya sebaiknya menggunakan kata kapan. Kapan kita bisa melihat pelangi? Nah, baru anak-anak akan menjawab setelah hujan. Terus untuk medianya sudah bagus, Bu. Media konkretnya sudah diminta anak-anak membawa. Kemudian di kegiatan inti, Bu, peserta didik pada saat saat peserta didiknya menampilkan hasil percobaannya, Ibu langsung ke materi
PKN ya? Iya Bu. Iya, kalau menurut saya sebaiknya disimpulkan dulu sedikit, misalnya dari hasil percobaan tadi disimpulkan bahwa apa? Ya, dari penguatan lah sedikit Bu, biar anak-anak ingat begitu kan. Kalau cahaya itu begini, cahaya itu merambat lurus. Nah, baru setelah itu baru dilanjutkan dengan mengaitkan ke materi selanjutnya, yaitu dengan materi apa tadi musyawarah ya? PKN. Materi PKN-nya. Kemudian setelah semuanya bagus, luar biasa, sangat bagus penyampaiannya, siswanya semangat, gurunya luar biasa. Semangat Bu Esti dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Observer kedua siapa? Mohon izin, saya Bu. Ya, terima kasih buat Bu Esti. Dari pembukaan sudah bagus, inti juga sudah sesuai dengan yang ada di RPP. Kemudian untuk penutup, tadi cuman mungkin Bu Esti lupa menyampaikan tindak lanjut untuk siswa yang belum tuntas mungkin itu nanti bisa di realnya. Selebihnya sudah bagus Bu Esti. Terima kasih Bu. Ibu Pamong. Terima kasih Bu Esti sudah tampil dengan bagus. Ya mungkin tapi ada hal-hal yang perlu saya sampaikan sedikit saja. Di antaranya mungkin tadi saya lihat di RPP-nya dalam tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya tolong dilengkapi, jadi mengamati video pembelajaran ya tentang apa disebutkan gitu ya. Kalau misalnya tentang sifat-sifat cahaya ya disebutkan tentang sifat-sifat cahaya, siswa dapat, jangan hanya video pembelajaran, kan macam-macam video pembelajaran itu biar lebih jelas lagi. Kalau nomor 3 dan nomor 4 tujuan pembelajarannya sudah lengkap, nomor 5 dan 6 itu masih belum ya, mengamati PPT tentang apa, kemudian diskusi yang nomor 6 tujuan pembelajaran diskusi tentang apa, tinggal melengkapi sedikit saja biar lebih lengkap lagi. Kemudian juga di kegiatan inti juga sama ya, di sana peserta didik mengamati PowerPoint tentang apa, disebutkan saja tidak apa-apa. Meskipun kita menyantumkan link PowerPoint-nya seperti itu. Tapi dalam tulisan juga sama harus harus tertera seperti itu, jangan tersirat saja. Kemudian ini materinya tentang sifat-sifat cahaya dan makna Nisila Pancasila keempat ya. Tapi saya lihat di lembar observasinya ini tentang ketaatan beribadah ya, tidak masalah sih ini melengkapi, tapi mungkin bisa dilengkapi dengan makna sila yang keempat itu kan penerapannya seperti tadi sesuai dengan gambar-gambar misalnya musyawarah atau apa. Nah dalam penerapannya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari anak seperti itu, apakah anak sudah melaksanakan seperti itu dalam berpendapat, tidak menyela pendapat orang lain atau menghargai pendapat orang lain, itu alangkah baiknya ada juga dalam lembar observasi seperti itu. Ya itu, kemudian juga supaya ada hubungannya ya, ada hubungannya. Jadi yang lembar observasinya di sini yang ketaatan beribadah, berperilaku syukur, kemudian berdoa, toleransi, ini lebih ke makna sila yang ke-1. Sedangkan di indikator makna sila yang ke-4. Tidak dilengkapi dengan yang ke-1, tapi jangan sampai yang ke-4 tidak ada seperti itu. Untuk lebih lengkapnya lagi sesuai dengan indikator yang kita sajikan. Kemudian juga tadi ada, karena ini ada IPA ya, sifat-sifat cahaya, ada praktek atau percobaan demonstrasi. Jadi tolong meskipun di sini peer teaching ya,
panjenengan harus berusaha, guru itu menyiapkan ya seolah-olah siswa itu tadi sudah menyiapkan tadi apa namanya center atau apa-apa ya. Panjenengan juga harus memperlihatkan ada maksudnya memegang misalnya panjenengan kan ini peer teaching seolah-olah diusahakan juga memegang mana gelas, pensil seperti itu ya prakteknya paling enggak ada salah satu yang dipraktekkan. Cobalah ini hasil prakteknya siapa misalnya Diana ini ya pensilnya dilihatkan seperti itu. Jadi enggak hanya seolah-olah apa namanya semu gitu ya seperti mengajar di dunia maya gitu ya enggak ada apa namanya enggak ada feedback komunikasinya. Hanya dengan kata-kata saja sudah ada senternya ada padahal enggak kelihatan ya paling enggak jenengan memperlihatkan senternya ada gitu gelasnya bari panjenengan juga memperlihatkan gelasnya gitu seperti itu. Kemudian juga tadi saya belum melihat LKPD dan evaluasi ternyata sudah ada tadi panjenengan mungkin mengirimnya telat ya mungkin itu saja yang lain-lainnya sudah bagus tinggal melengkapi sedikit-sedikit saja. Kemudian juga mungkin kalau yang apa namanya yang PPKN yang apa namanya makna sila itu lebih ke penerapannya. Alangkah baiknya ada salah satu misalnya dalam cara berpernah ini sesuai dengan sila Pancasila misalnya ada. Kemudian ada yang menyela atau ini tidak sesuai. Jadi direalkan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ini pengamalan sila Pancasila ya yang keempat itu seperti itu. Mungkin itu saja Bu Esti, yang lainnya sudah bagus. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, semangat selalu. Mudah-mudahan yang terbaik yang dicapai oleh Bu Esti dan semuanya. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Oke, sami-sami Bu Esti.